Selamat sore saudaraku. Judul renungan kita pada sore ini adalah Bagai Bumerang. Ayatnya terdapat dalam Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Bacaan Alkitabnya terdapat dalam Ester 7. Ada seorang bapak yang membawa anaknya ke sebuah lembah. Lalu dia berkata, "Nak, coba kamu teriakkan sebuah kata," kata papanya. "Untuk apa, Pak?" kata anak tersebut. "Coba saja," kata bapak itu. Sang anak akhirnya menurut. Ia beranjak ke ujung lembah, lalu ia berteriak, "Hai!" Lalu tiba-tiba sepi. Tak lama kemudian terdengar suara, "Hai, hai, hai." Begitu pula dengan setiap kata yang diucapkan oleh anak tersebut. Kembali dengan kata yang sama, bapak itu pun akhirnya memberitahukan kepada anaknya apa yang hendak ia ajarkan. Nah, seperti itulah hidup kita. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Firman Tuhan dalam pembukaan sahabat ini membuktikan tentang hukum tabur tuai, di mana Haman, seorang pejabat tinggi negara, sangat membenci Mordekai, seorang pria Yahudi. Haman pun akhirnya mendirikan tiang yang tinggi untuk menggantung Mordekai. Lalu menyarankan kepada raja untuk mengadakan upacara penghormatan bagi orang yang telah berjasa kepada raja. Sangka Haman, dirinya lah yang akan dianugerahi kehormatan tersebut. Namun apa yang terjadi? Singkat cerita, malah justru sebaliknya. Raja memberikan kehormatan kepada Mordekai dan akhirnya tiang yang ditinggikan oleh Haman itu justru digunakan untuk menggantung dirinya sendiri. Nah, menabur dan menuai adalah dua hal yang saling terkait. Tidak saja dalam dunia pertanian, tetapi juga dalam hidup sehari-hari. Ketika kita menanam benih padi yang baik, biasanya kita pun akan menuai padi yang baik. Bila kita menabur kebaikan, pada biasanya kita juga akan menuai kebaikan. Tapi sebaliknya, bila kita menabur keburukan, maka pada saatnya juga kita akan menuai keburukan. Sama seperti Haman. Oleh karena itu, jangan lupa kalau hidup kita adalah bagai bumerang. Apa yang kita lemparkan, itu juga yang akan kembali kepada kita. Demikianlah renungan Buka Sahabat kita. Kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Sabat Tuhan yang suci di Sabat ini.